Jumpa lagi di Aqua Viva hari Senin tanggal 1 Februari 2021. Marilah kita memulai dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Rahim, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang baik ini untuk bersama-sama merenungkan sabdamu yang diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 1 sampai dengan 20. Bukalah hati kami dengan sabdamu itu, bantulah kami agar dapat merenungkannya berkat kasih-Mu, dan berkatilah kami juga agar dapat menjadi pribadi-pribadi yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Mari kita membuka Injil Markus bab 5 ayat 1 sampai dengan 20. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakan Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang danau Galilea, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Orang itu diam di sana dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dia dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Ia lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, dan biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion itu kini berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu,
dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan ceritakan bagaimana Ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Romo, Bapak Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terutama umat dari Paroki Santo Yohanes Pemandi Raya Selom. Pada hari ini kita diajak untuk merenungkan bersama bahwa tidak ada sesuatu pekerjaan yang kita lakukan dinilai pasti baik. Ketika kita berkarya dan apapun yang kita lakukan dalam karya kita tersebut, dalam segala profesi, maka kita pasti akan menghadapi berbagai tipe manusia yang menilai kita. Seperti yang ditunjukkan oleh peristiwa dalam perikop ini, kita bisa melihat dua tipe yang ada. Pertama, tipe positif, ditunjukkan oleh orang-orang yang bersama Yesus, khususnya juga untuk orang yang telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Orang yang telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus ini, pada ayat 18 dikatakan ingin ikut Yesus. Tetapi pada ayat ke-19, Yesus tidak memperkenankannya. Dan Yesus meminta kepadanya untuk memberitakan kepada seluruh keluarga dan orang-orang yang ada di daerah asalnya. Kemudian kita melihat pada ayat ke-20, orang itu pergi dan mulai memberitakan kabar baik tentang kesembuhannya. Tipe yang kedua yang sering kita temui adalah tipe yang kritis kepada kita. Orang-orang ini melihat atau memberikan penilaian kepada karya kita bukan dari hal yang positif, mereka dari sisi yang negatif. Sebagai contoh, dalam perikop Injil Markus ini, kita melihat bahwa orang-orang di daerah tersebut justru memberitakan kepada orang-orang di kampungnya tentang peristiwa Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan roh. Setelah mereka tahu, mereka takut. Namun satu hal yang membuat kita menjadi bertanya-tanya adalah mengapa justru Tuhan Yesus disuruh pergi dari daerah tersebut. Kita ketahui bahwa babi, pekuburan, dan bahkan orang yang kerasukan roh dianggap adalah hal yang najis. Tetapi kita melihat mengapa ada babi di sana, di daerah yang najis itu. Ketika kita melihat hal ini, kita kembali merenung bahwa mereka adalah bangsa kafir yang dianggap oleh orang Yahudi. Ketika melihat mukjizat yang dilakukan Yesus, mereka pun takut. Jika Yesus terlalu lama di tempat itu, maka berapa banyak babi lagi yang akan mati ketika Yesus melakukan mukjizatnya. Romo dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita pun juga mungkin sering menghadapi hal serupa. Ketika kita bermaksud baik atau bekerja dengan baik, ada orang yang mencurigai kita dan karya kita. Bahkan ada yang sampai
menjadi tanda kutip musuh kita. Bagaimanakah kita mengatasi hal ini? Sebagai permenungan Aqua Pipa, ada beberapa hal atau tips yang dapat saya ungkapkan di sini jika kita menghadapi tipe orang atau orang-orang yang tidak menyukai karya kita, atau bahkan mencoba dan selalu menjadi musuh kita. Yang pertama adalah sadarilah bahwa setiap manusia itu unik, sehingga tidak semua karakter orang itu sesuai dengan keinginan kita. Jika kita sadar akan hal ini, maka yakinlah bahwa kita bisa tenang. Tetapi lebih daripada itu, yang kedua, marilah kita koreksi kembali diri kita. Mungkin saja justru penyebabnya ada pada kita. Mungkin kita terlalu over dalam bekerja, sehingga membuat orang lain cemburu, iri dan sebagainya. Marilah kita melihat dan melakukan pekerjaan kita dengan lebih baik, tapi lebih tenang dan tidak terlalu over. Yang ketiga, kita juga lebih dahulu minta maaf sebelum orang itu minta maaf. Walaupun mungkin kita menganggap diri kita benar, maka maafkanlah orang lain terlebih dahulu. Yang keempat, tips yang keempat adalah balaslah orang lain dengan cinta seperti yang kerap kali Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Dan yang kelima, ingatlah bahwa ada banyak orang lain yang baik dan peduli. Jadi kita tidak perlu fokus kepada orang itu terus menerus jika ia tidak pernah mau memaafkan kita. Itulah yang dapat kita lakukan jika kita menghadapi orang-orang yang selalu mencari kesalahan kita. Demikian, semoga renungan ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi, Engkau bersabda, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini. Aku mohon, usirlah daripadaku roh-roh jahat yang menyesatkan pikiranku, sikapku, perbuatanku, dan perkataanku, yang membuat takut bagi siapa saja yang berada di dekatku. Ya Yesus yang baik, bimbinglah setiap langkah, perkataan, perbuatanku, agar senantiasa sesuai dengan kehendak-Mu dan dapat membangun banyak orang di sekitarku menjadi lebih baik. Ya Allah yang Maha Baik, Yesusku, kasihanilah dan tolonglah kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.